Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan pada pertemuan kedua hari ini mengenai program berorientasi objek. Nah, pada tahap awal kita harus memahami dulu dalam pemrograman berorientasi objek ini adalah salah satunya termasuk ke dalam algoritma juga. Ada tahapan algoritmanya. Dalam algoritma bisa dilihat di sini bahwasanya algoritma itu adalah langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara sistematis. Maka dalam hal ini logis di sini berarti sesuai dengan logika manusia. Jadi yang mau kita buat itu harus sesuai dengan pikiran kita, logika kita dengan langkah-langkah yang berurutan. Baru salah satunya untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Nah, di situ dia harus mengenal algoritma, harus sudah paham ya. Karena kan sebelumnya juga belajar juga. Jadi kemungkinan sudah paham, saya teori singkat saja. Baru ini ada beberapa percontohan mengenai langkah-langkah dalam proses algoritma. Dalam program berorientasi objek ini sama sebenarnya langkah-langkah juga dalam pembuatan program, termasuk juga ke dalam jenis algoritma. Karena mereka program berorientasi objek ini sama dengan program sebelumnya yang ada sudah dipelajari yaitu C++. Cuman kita sudah masuk ke tahapan yang istilahnya ke medium lah, menengah istilahnya. Jadi sedikit menengah itu ya tahap programmingnya itu ya medium. Sama algoritmanya itu sama seperti pelajaran sebelumnya semester 1 ya. Mungkin sudah lupa ya. Jadi saya ingatkan lagi. Ini contohnya ada algoritma aktivitas pagi hari sebelum berangkat kerja. Ini contohnya yang dikerjakan oleh seorang eksekutif junior untuk turun dari tempat tidur dan bekerja. Nah, yang pertama adalah langkah awal dari seseorang tersebut adalah turun dari tempat tidur. Kalau turun dari tempat tidur itu termasuk logis. Nah, jadi kita harus menerapkannya yang masuk ke dalam logika kita. Baru melepas piyama, yang ketiga mandi, baru keempat berpakaian, kelima makan pagi, baca koran, lalu pergi kerja. Nah, inilah. Ada 7 proses yang akan diurutkan berdasarkan masalah yang ada pada aktivitas algoritma ini. Baru ini ada juga rutinitas ini membuat eksekutif junior bekerja dengan persiapan yang baik untuk membuat keputusan-keputusan kritis. Andaikan langkah yang dilakukan itu yang berbeda, maka hasilnya juga tidak baik. Kita lihat di sini contohnya. Yang pertama adalah turun dari tempat tidur, melepas piyama, berpakaian, mandi, baca koran, makan pagi, berangkat. Dalam hal ini, pasien eksekutifnya tersebut berangkat dan bekerja dalam keadaan basah kuyup. Nah, karena dia harus berpakaian, mandi, lalu baca koran. Nah, kebalik kan, harusnya mandi dulu, baru berpakaian. Jadi dia berpakaian dulu, baru mandi. Maka secara logika tidak dapat dihasilkan kebenaran di sini. Maka akan menjadi hasil di mana eksekutif junior tersebut berangkat ke tempat kerja dalam keadaan basah kuyup. Itulah sama juga kayak program. Jadi langkah-langkah awal yang mau kita buat itu kalau misalnya kebalik saja, maka hasil program berpengaruh dengan kode. Kode yang kita buat berpengaruh. Jadi langkah-langkah pembuatan kode program nantinya harus sesuai dengan algoritma logis yang mau kita buat. Masuk ke selanjutnya adalah mengenai UML ya. Nah, jadi di sini kita juga harus mengenal tahapan penggambaran dari modeling language dari Unified Modeling Language, yaitu atau biasa sebut UML ya, di mana ini merupakan representasi dari langkah-langkah tersebut yang digambar dalam bentuk grafis, grafik. Di mana pemodelan ini untuk sistem yang berbasis berorientasi objek.
Jadi UML ini banyak ya. Contohnya ada beberapa jenis. Yang di sini adalah activity diagram. Nah, di sini adalah bahasa grafis yang kompleks dengan kaya dan kaya dengan fitur. Fiturnya banyak kalau di UML ini. Beda dengan flowchart. Jadi salah satu model yang diagramnya adalah activity diagram. Ada beberapa jenis juga selain activity diagram, ada konteks diagram, ada namanya use case. Nah, itu beda lagi. Baru dalam pembuatan sebuah activity diagram memodelkan aspek dan tingkah laku sistem. Nah, di mana sistem yang mau kita buat, kita gambarkan ke dalam bentuk UML ini sesuai dengan urutan algoritma yang ada. Maka dihasilkan hasil dengan gambar yang sesuai logis dan arahannya hasilnya itu baik. Jadi tidak seperti tadi terbalik-terbalik, maka hasilnya juga tidak baik. Sama seperti alur program ini, alur simbol UML ini, kalau misalnya dalam pembuatan alur simbol activity diagram kebalik-kebalik, maka hasil yang didapatkan juga tidak sesuai dengan apa yang kita buat. Lalu selanjutnya adalah kita melihat contoh bagaimana tampilan activity diagram ini. Ini contoh dari activity diagram. Bisa dilihat. Di sini ada proses-prosesnya ya. Yang pertama kita lihat di sini ada bacaan UML. Kita lihat arah panahnya. Di sini kita ada mulai start. Kita menuju ke depan pintu. Ketika pintu terbuka, di sini ada proses pintu terbuka dan pintu tertutup. Ketika pintu terbuka, maka masuk ruangan stop. Ketika pintu tertutup, maka ada beberapa proses lainnya, yaitu pintu ada dua jenis, ada dua fungsi ya, ketika pintu tersebut terkunci atau tidak terkunci. Ketika pintu terkunci, maka kita harus mengarahkan ke langkah selanjutnya adalah ambil kunci, gunakan, lalu buka pintu. Ketika pintu tidak terkunci, maka proses berlanjut ke dalam, langsung buka pintu, lalu masuk ruangan. Jadi kalian harus bisa membaca activity diagram. Activity itu adalah aktivitas. Jadi aktivitas yang digambarkan dalam bentuk grafis. Jadi dalam pembacaan ini lihat aja tanda panahnya, proses pembuatan, alur kerjanya, langkah-langkah yang apa yang mau dibuat harus sesuai dengan logis dan hasilnya juga baik. Jadi tidak terbalik ya, ketika ini nggak mungkin kan pintu tidak terkunci di sini. Ketika sudah pintu terbuka maka pintu terkunci kan nggak mungkin diletak di sini. Jadi nggak bisa langkah-langkah tersebut kita bolak-balik, maka hasilnya tidak sesuai nantinya. Oke, kita akan masuk ke dalam praktik NetBeans ya, yang sudah itu sedikit teori singkat dalam pengenalan NetBeans ya, program berorientasi objek. Dalam program berorientasi objek ini sebelumnya sudah saya arahkan untuk penginstalan ya, penginstalan itunya software. Jadi di NetBeans ini bukan hanya bisa membuat program ya, tapi bisa juga membuat model. Bisa buat program yaitu program berbasis Java, Java FX, Maven, dan UML ini adalah pemodelan. Jadi bisa ber UML dari NetBeans ini. Kita lihat contoh dalam pembuatan model dari activity diagram menggunakan NetBeans. Nanti dicoba ya. Lalu beri nama dan pilih lokasi. Ini dipilih saja nanti UML, choose project. Ini prosesnya bukan NetBeans. Pilih new project, UML, platform independent model. Pilih yang ini. Lalu beri nama dan pilih lokasi. Baru pilih activity diagram. Sini kita ada activity diagram. Ini yang saya bilang tadi ada
5 jenis dalam UML, yaitu kita ada activity diagram, ada class diagram, ada sequence diagram, state diagram, dan use case diagram. Jadi bisa buatnya dari NetBeans. Pilih yang activity. Buat activity diagram untuk algoritma bangun tidur seperti berikut. Jadi prosesnya seperti ini, penggambaran. Saat bangun tidur, mandi, ganti baju, berangkat kuliah. Buat juga activity diagram untuk berangkat kuliah. Berangkat kuliah, gimana prosesnya? Lihatlah langkah-langkah dalam pemberangkatan kuliah gimana. Apakah naik motor, atau naik mobil, atau naik angkot. Ketika naik angkot, bayar ongkos atau tidak. Nah, itu di langkah-langkahnya dibuat nanti. Ketika sudah membayar angkot, maka turun dari angkot. Misalnya 2 kali untuk ke kampus, 2 kali naik angkot, maka prosesnya harus 2 kali naik angkot jenisnya. Jenis angkot yang berbeda. Misalnya dia dari Bajambi atau dari perdagangan, maka dia harus 2 kali sampai Sintar, lalu naik angkot Sintar lagi ke kampus Stikom Tunas Bangsa. Oke, selanjutnya itu nanti dicoba ya, gampang ya. Kita lanjut ke pengenalan tipe data, operator, ekspresi, proses sekuensial. Jadi di sini dalam teori singkatnya ada tipe data. Jenis yang pertama adalah tipe data primitif. Nah, di sini tipe data primitif ini yaitu bahasa pemrograman Java, di mana yang menggunakan tipe datanya untuk setiap variabelnya, di mana untuk semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum mereka digunakan. Jadi harus dibuat dulu tipe datanya, lalu variabel, baru nilainya. Nggak bisa kita buat variabel dulu, tipe data, baru nilai. Salah, itu nggak bisa. Jadi ingat, dalam pembuatan tipe data, variabel harus duluan tipe data. Nggak boleh variabel dulu. Tipe data, variabel, nilai. Ingat aja itu. Baru ada jenis tipe data. Yang pertama kita itu ada byte. Tipe data byte adalah 8 bit integer per 1 komplement. Itu yang berukuran kecil ya. Ini byte ini 8 bit. Baru ada short, integer, mungkin sudah dipelajari ya. Sampai ke double, float, double. Jadi ingat aja ini dibaca tipe data yang bisa digunakan dalam program berorientasi objek. Di sini ada batas nilai ya. Parameter, float, double, n, nah, nilai, n parameter n, ki max, min. Nah, ini max nilai maksimalnya lebih dari 127. Ini float, ini double, dan float ya, floating point. Baru ada boolean, char, baru juga ada pengenalan yang selanjutnya adalah variabel dan konstanta, di mana variabel yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai dalam eksekusi, dalam pembuatan eksekusi proses program ya. Contoh dari konstanta adalah merupakan nilai yang tetap. Jadi di sini ada contohnya, float jumlah. Jadi kan kita buat ini adalah tipe data, ini variabel, maka setelah dibuat tipe data dan variabel sudah dapat, maka kita buat nilai. Panggil lagi variabelnya jumlah sama dengan nilainya berapa? 10. Jadi ini adalah variabel konstanta. Jadi selanjutnya adalah konstanta bernama, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan argumen const, yaitu const float p sama dengan 3,14. Dalam proses konstanta adalah rumusnya p sama dengan 3,14. Jadi di sini kita buat kodenya seperti ini. Load const float p 3,14. Selanjutnya pernyataan, masukan, dan keluaran dalam Java. Dalam hal ini bahasa pemrograman Java yaitu menggunakan pernyataan, masukan, dan keluaran. Di sini masukan yaitu pernyataan untuk mendapatkan masukan dari keyboard. Sedangkan keluaran yaitu pernyataan untuk menampilkan sesuatu ke nilai
sesuatu nilai ke layar hasilnya. Nah, itu dia. Jadi diingat, dalam pernyataan masukan dan keluaran itu apa fungsinya. Lalu komponen keluaran. Nah, di sini ada beberapa komponen keluaran untuk menampilkan layar secara tekstual. Java mempunyai fasilitas output, yaitu dengan perintah. Yang pertama itu perintahnya adalah sistem titik print, yaitu di mana hal yang akan ditampilkan bisa lebih dari satu. Dalam hal ini untuk menampilkan layar dan setelah selesai tidak berpindah baris. Maka dalam keluaran berikutnya akan ditampilkan pada baris yang sama ya. Lalu ada juga perintah untuk sistem print ln, yaitu hal yang akan ditampilkan bisa lebih dari satu. Di mana untuk menampilkan layar setelah berpindah baris akan memunculkan perintah keluaran, yaitu setelah akan ditampilkan barisnya berikut ini. Sistem out print ln, hasil penjumlahan plus hasil. Di mana akibatnya perintah pengeluaran setelah itu akan ditampilkan pada baris berikutnya. Jadi perintah untuk pengeluarannya hasilnya akan ditampilkan pada baris berikutnya ini. Di sini variabelnya ada dua jenis. Nah, ini satu perintah. Yang dua perintah ini yang pertama adalah hasil penjumlahan berdasarkan hasil variabel yang sudah kita buat tadi sebelumnya, contohnya tadi. Yang kita contohkan ini adalah variabel hasilnya. Jadi yang kita panggil adalah variabel hasil. Adapun komponen masukan, di mana untuk memasukkan sebuah nilai ke variabel juga harus didefinisikan digunakan kelas scanner, di mana kelas ini disediakan mulai Java versi 1.5. Jadi di sini ada beberapa komponen masukan untuk menginputkan data tipe integer digunakan metode nextIn di dalam kelas scanner. Dalam tipe data string ya, menginputkan tipe data menggunakan fungsi seperti ini juga. Tipe data lain, ini ada contohnya, bisa dilihat. Selanjutnya operator. Operator yaitu simbol khusus yang menjanjikan operasi khusus pada 1, 2, atau 3 operan dan kemudian mengembalikan hasil. Operator tersebut digunakan untuk membuat ekspresi sebuah konstanta atau entitas dengan sendirinya yang merupakan ekspresi, demikian juga kombinasi dari konstanta dan variabel dengan operator ya. Jadi operatornya mempunyai sifat-sifat, di mana sifat yang ada 3 sifat, yaitu unary, binary, dan ternary. Dalam hal ini ada contoh ya, ini ada min 1, dan 1 tambah 2, di sini 1 tambah 2 kali 2, ini ternary artinya. Operator yang hanya melibatkan 3 operan. Pada saat ini kita akan menggunakan operator yang dalam bahasa pemrograman Java. Kita harus mengetahui operator mana yang mempunyai precedence yang lebih tinggi ya. Di sini operator dalam tabel 21 dituliskan sesuai dengan precedence ordernya. Semakin ke bawah, maka precedence-nya lebih rendah. Operator dengan precedence yang lebih tinggi dikerjakan lebih dulu daripada operator yang precedence-nya lebih rendah. Jadi ini harus diingat ya. Dalam pembuatan operator nantinya, diingat bahwa operator dengan precedence yang lebih tinggi dikerjakan lebih dulu daripada operator dengan precedence yang lebih rendah. Operator yang ada dalam baris yang sama mempunyai precedence yang sama. Sehingga pada saat operator dari precedence yang muncul dalam ekspresi yang sama, harus diatur yang mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Maka semua operator biner, kecuali untuk operator yang pemberian dikerjakan dari kiri ke kanan, operator pemberian dikerjakan dari kanan ke kiri. Ya, pasti bingung. Oke, nanti saya jelaskan lagi. Jadi contoh dari operator seperti ini ya. Ini logika-logika dalam operator di Java. Banyak ya. Inilah yang standarnya, yang mudah inilah. Persamaan, bitwise, and, or, logika and, logika or, ternary, pemberian. Simbolnya. Baru ada operator aritmatika, di mana kita ada 5 jenis operator aritmatika.
Yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa pembagian atau persen. Di mana operator bintang ini kali, bagi, dan persen mempunyai prioritas yang sama, tapi lebih tinggi daripada plus tambah atau kurang. Oke, selanjutnya ini adalah menggunakan TextPad dan salah satu editor yang dapat digunakan untuk pemrograman Java. Langkah-langkah menggunakan TextPad. Nah, di sini ada TextPad juga. Jadi kalau di yang punya kita kan NetBeans, itu sebenarnya TextPad ini di bawahnya NetBeans, cuman kita nantinya menggunakan NetBeans saja karena kodenya kan harus berada pada NetBeans. Jadi kita ngambil kodenya aja sih. Kalau software-nya hampir-hampir sama karena kan tools untuk pemrograman Java. Jadi kita ngambil kodenya sini. Memang sebelumnya di apa banyak menggunakan TextPad juga. Kan kita kalau NetBeans ini lebih komplit lah istilahnya. Oke, di sini ada kodenya ya. Nah, ini ada program operator aritmatika. Oke, jadi contoh kodenya seperti ini. Nanti selanjutnya saya akan membuatkan video proses untuk bagaimana caranya pembuatan project baru di NetBeans. Oke, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Dan nanti saya akan lanjutkan di praktikum ya, jam 10. Untuk teori hari ini, mohon dibaca-baca lagi mengenai materinya dan belajar lebih mandiri untuk sampai ke praktikum. Sebelum praktikum nanti saya akan evaluasi lagi